Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, Ibu Nur Aisyah, SPD MPD, dan teman-teman sekalian yang akan menonton video materi kali ini. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin membahas terkait dengan manajemen sumber daya manusia studi kasus PT Kala Group yang terkhusus PT Kala Kars. Nah, sebelumnya kami membuat video materi ini untuk menyelesaikan tugas final untuk mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Semoga videonya bisa bermanfaat dan dijadikan sebagai bahan pembelajaran ke depannya. Nah, tanpa berlama-lama di sini kami akan menjelaskan terkait beberapa poin dari manajemen sumber daya manusia studi kasus PT Kala Kars, di mana yang akan dijelaskan pertama yaitu sejarah singkat dari perusahaan tersebut atau PT Kala Kars. Yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Muhammad Amin Wiyadi. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat dari PT Kala Group, khususnya PT Kala Kars. Yang dimana sejarah Kala Group bermula dari suatu Haji Kala dan Haji Atira Kala menjalankan usaha di bidang tekstil di kota Watampone, Sulawesi Selatan. Sukses di kota terbesar keempat di Sulawesi Selatan, Haji Kala merambah berdagang ke kota Makassar pada 18 Oktober 1952. Bisnisnya terus berkembang 5 tahun kemudian, merambah bisnis transportasi dan membeli mobil truk internasional untuk mengangkut hasil bumi dari Bone ke kota Makassar. Selain itu, mengoperasikan mobil penumpang jenis station wagon yang melayani trayek Makassar-Bone dan diberi nama yaitu Cahaya Bone. Selanjutnya, dia memberikan diri mendirikan NV atau Nemlus Finance Ship Haji Kala Trading Company yang fokus menekuni bidang perdagangan dan logistik. Jadi sebenarnya PT Kala Group di sini tidak langsung dibuat oleh Haji Kala, melainkan usaha pertama Haji Kala yaitu di bidang tekstil. Nah, selanjutnya materi tambahan akan saya jelaskan dari file Word yang akan saya share. Ya, bisa kita lihat di sini yaitu Kala Group of Companies. PT Kala Kars di sini di bawahnya langsung oleh Kala Group. Di sini akan membacakan profil perusahaan. Nah, inilah dia anak pertama dari Haji Kala yaitu Muhammad Yusuf Kala sebagai founder dan advisor. Ini dia keluarga besar dari anak-anak dari Haji Kala, di mana presiden, komisaris, dan dewan direksi presiden. Nah, di sini saya akan menjelaskan perkenalkan yaitu Fatimah Kala selaku presiden komisioner, dan ada Solihin Yusuf Kala sebagai presiden direktur, dan ada Disa Rizky Novianti sebagai people and process director, dan ada Imelda Yusuf Kala sebagai corporate finance director, kemudian ada Haryadi Kaimuddin sebagai business development director, dan ada Sumadi SM Anwar selaku Kala development and construction director. Nah, awal mula usaha Haji Kala di sini bermula dari 1952, yaitu Haji Kala dan Haji Atira Kala memulai bisnis di bidang perdagangan tekstil. Kemudian 1960 Haji Kala menyerahkan kepemimpinan bisnis ke anaknya Yusuf Kala. Kemudian 1970 perusahaan semakin terlibat dan menangani jasa konstruksi. Kemudian sampai kepada tahun 2018 dan 2022 usaha bisnis Kala Group semakin berkembang. Nah, ini dia PT Kala Kars dibawahi dengan Kala Otomotif yang dimana dalamnya ada Kala Toyota, Kala Kars, Yamaha. Kemudian saya akan jelaskan terkait dengan visi misi dari Kala Kars, yaitu bisa kita lihat di sini, menjadi perusahaan penyedia produk dan jasa otomotif terpercaya, dan beberapa misi kita bisa lihat di sini. Selanjutnya akan dijelaskan terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Oke, yang akan dijelaskan oleh Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan dan keselamatan kerja dari PT Kala Kars.
Yang pertama itu PT Kalakars menekankan produktivitas karyawan berdasarkan program-program yang telah dilaksanakan oleh perusahaan tersebut. Nah, yang program pertama yaitu ada peraturan keselamatan kerja bagi karyawan berdasarkan hasil adopsi dari OHAS 18001 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, yang kedua ada pembinaan K3 yang dilaksanakan dengan menggunakan metode komunikatif, proaktif, pelatihan, dan motivasi. Nah, program yang ketiga itu ada penyediaan fasilitas sarana ketika meliputi MCK, kamar mandi dan istirahat karyawan, musola, kantin, rest area maupun APD untuk para karyawan. Yang keempat itu ada pemberian pelayanan bagi kesehatan pekerja baik penyakit akibat kerja maupun penyakit bawaan dari karyawan tersebut. Yang kelima adalah faktor pendukung dalam pelaksanaan ketiga adalah sedianya fasilitas yang lengkap dan sarana yang memadai bila untuk karyawan tersebut. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Dian, yaitu penilaian kinerja. Dengan ini saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu penilaian kinerja, di mana penilaian kinerja pada PT Kalakars ini untuk membantu karyawan dalam memahami kelebihan serta perannya dalam di mana penilaian kinerja juga dilakukan untuk siapkan jabatan lebih tinggi atau terus naik sesuai dengan jenjang ya, di mana kondisi penilaian kerja pada PT kami telah melakukan penilaian kerja secara periodik. Evaluasi karyawan dilakukan secara bertingkat dan evaluasi kinerja harian dilakukan oleh supervisor. Untuk kriteria dari penilaian kinerja dari PT Kalakars ini dilakukan secara periodik, memiliki program penilaian kinerja untuk setiap karyawan dan membuat laporan penilaian kinerja yang dilakukan untuk setiap 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun, di mana hasil penilaian kinerja digunakan besar kecilnya evaluasi kenaikan gaji. Karena meskipun perusahaan sudah mengacu pada kemudian adapun penyebab dari yang dilakukan oleh Kalakars yaitu program penilaian kinerja manusia berlangsung secara berkala bertujuan untuk meninjau aktivitas karyawan di Kalakars sehingga dalam jangka waktu tersebut karyawan dapat terlihat. Baik, oleh selanjutnya ada akibat yang akan dihasilkan dari penilaian kinerja yang dilakukan oleh PT Kalakars. Untuk akibatnya, metode yang digunakan oleh Kalakars sudah baik, yaitu dengan cara terbuka, di mana karyawan diberikan hak untuk memberikan penilaian terhadap kinerja masing-masing karyawan, baik secara lisan maupun dengan lembar penilaian. Untuk rekomendasi penilaian kinerja pada PT Kalakars, tetap melakukan proses penilaian kinerja karyawan secara berkala dan objektif, serta terbuka sehingga perusahaan dapat memantau karyawan dan dapat mengambil langkah yang tepat terhadap karyawan yang sedang dinilai.
selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi penjelasan materi dari penilaian kinerja. Materi selanjutnya yaitu pemeliharaan sumber daya manusia yang akan dijelaskan oleh Saudari Leni Marcelina. Dengan ini saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan mengenai pemeliharaan SDM, yang dimana PT Kalakars memiliki program perlindungan tenaga kerja yang diberikan untuk seluruh karyawan agar senantiasa kinerja karyawan tidak terganggu. Adapun kondisi yang dimana karyawan diberikan fasilitas layanan kesehatan seperti check up setiap satu tahun sekali, dan ada juga surat kesepakatan bersama antara karyawan manajemen dan pemilik yang mengatur tentang hak dan kewajiban karyawan yang terkait perlindungan tenaga kerja tersebut. Selanjutnya ada kriteria, di mana perusahaan memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan perlindungan kecelakaan kerja, dan penyakit akibat hubungan kerja, jaminan perlindungan hari tua, dan santunan dan tunjangan lainnya. Selanjutnya juga ada pun penyebab, yang dimana PT Kalakars memiliki program perlindungan tenaga kerja yang diberikan untuk seluruh karyawan agar senantiasa kinerja karyawan itu tidak terganggu. Program perlindungan tenaga kerja ini merupakan program yang dibuat atas kebijakan perusahaan. Adapun akibat dari pemeliharaan SDM, yang dimana pelaksanaan fungsi perlindungan dan kesehatan kerja pada PT Kalakars itu telah berjalan efektif dan sesuai dengan kebijakan perusahaan yang berlaku. Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja membantu karyawan memahami risiko kerja. Program ini memberikan motivasi bagi karyawan dalam menyelesaikan tugasnya agar kesehatan tetap terjaga dan aktivitas yang dilakukan tetap dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya ada rekomendasi, yang dimana perlu disediakan obat-obatan untuk cedera atau gejala sakit ringan yang tidak terduga, hingga aktivitas dapat berjalan secara normal dan optimal. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari materi pemeliharaan sumber daya manusia. Selanjutnya materi pemutusan hubungan kerja akan dijelaskan oleh Saudari Dinda Herunisa dan akan dilanjutkan oleh Saudari Sakinah Kosia. Dan ini saya Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja dilakukan perusahaan apabila terdapat karyawan yang melakukan pelanggaran berat dan dalam rangka melakukan perampingan sumber daya manusia untuk meningkatkan efisiensi. Dalam pelaksanaannya, perusahaan menggunakan peraturan kepegawaian sebagai pedoman dalam prosedur pemutusan hubungan kerja. Dalam prosedur pemutusan hubungan kerja, perusahaan hanya memberikan uang pesangon kepada karyawan yang diberhentikan secara hormat. Untuk yang pertama, secara kondisi. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan selama ini terkait atas usia pensiun maksimal 55 tahun, meninggal dunia, pengunduran diri karena kemauan sendiri, kontrak kerja habis. Secara kriteria, pesangon diberikan kepada karyawan yang keluar dari perusahaan karena telah memasuki masa pensiun, dan pemberian pesangon telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Sakinah Kosia. Baik, materi selanjutnya yaitu penyebab. Pesangon diberikan penuh satu kali kepada karyawan yang telah dimasukkan masa pensiun dan tidak ada catatan yang memberatkan dari perusahaan. Apabila karyawan tersebut keluar atau berhenti dari perusahaan karena ada permasalahan intern dengan perusahaan dan merugikan, maka pesangon yang diberikan sebesar 1 kali gaji sesuai dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Dan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dari perusahaan, maka perusahaan tidak ada kewajiban untuk memberikan pesangon tersebut.
Yang selanjutnya yaitu akibat. Munculnya kesadaran pribadi setiap karyawan untuk tetap berlaku santun dan sesuai prosedur agar tidak kehilangan hak atas uang pesangon. Sifat kehati-hatian agar setiap tindakan tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan, bermanfaat bagi kedua belah pihak. Perusahaan mampu beroperasi dan berproduksi dengan optimal dan karyawan dijamin kesejahteraannya pada saat purna tugas di masa depan. Materi terakhir yaitu rekomendasi untuk karyawan yang akan memasuki masa pensiun atau berencana mengajukan pensiun dini. Perusahaan sebaiknya melakukan pembekalan agar karyawan bisa terus produktif ketika sudah tidak bekerja pada PT Kalakars lagi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi penjelasan materi dari pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh saudari Ainun. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk kesimpulannya sendiri itu PT Kalakars merupakan bagian dari Kala Group yang telah berusia 70 tahun dan memiliki guritan bisnis di 8 sektor antara lain otomotif, finance, properti, energi, trading, industri, logistik, dan education. Untuk MSDM di PT Kalakars bertujuan untuk mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan pada karyawan dan masyarakat. Untuk MSDM di PT Kalakars meliputi fungsi-fungsi seperti rekrutmen, seleksi, orientasi, pelatihan, pengembangan, penilaian, kompensasi, dan kesejahteraan karyawan. Untuk MSDM di PT Kalakars menggunakan analisis pekerjaan atau jabatan untuk menentukan kebutuhan dan kualifikasi sumber daya manusia yang sesuai dengan visi misi dan strategi perusahaan. MSDM di PT Kalakars menerapkan perencanaan dan pengembangan karir untuk meningkatkan potensi dan motivasi karyawan, serta memberikan kesempatan untuk berprestasi dan berkembang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Di PT Kalakars memperhatikan aspek hukum, etika, dan budaya dalam mengelola sumber daya manusia serta berkomitmen untuk menerapkan good corporate governance dan tanggung jawab sosial. Itu saja kesimpulan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang telah diberikan. Mungkin sekian dari informasi manajemen sumber daya manusia studi kasus PT Kalakars by Kala Group. Semoga videonya bisa bermanfaat dan dijadikan sebagai informasi tambahan pembelajaran ke depannya. Kami pamit undur diri dari kelompok 2. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.